Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem gerak manusia. Nah, sistem gerak manusia terbagi jadi dua, yakni ada alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Jadi yang aktif itu maksudnya yang bergerak, yang pasif adalah yang digerakkan. Nah, kita akan bahas tentang otot. Otot berfungsi sebagai alat gerak aktif yang bergerak untuk menggerakkan tulang. Jadi tulang gak bisa bakal bergerak tanpa otot. Nah, kerjanya dibagi jadi dua, ada yang sinergis dan antagonis. Sinergis itu searah gayanya. Contoh otot pronator dan quadrus di saat membuka atau penutup telapak tangan. Nah, selanjutnya antagonis itu berlawanan arah, contoh bicep dan tricep pada tangan kita. Di saat tangan kita menekuk, bicep yang di atas itu berkontraksi, sedangkan yang di bawahnya tricep berelaksasi. Nah, kalau tidak menekuk itu kebalikannya, yang di atasnya relaksasi, kalau yang di bawahnya itu berkontraksi. Nah, seperti itu untuk konsep kerja bicep dan tricep. Yang di atas disebut dengan bicep, yang di bawah itu otot tricep. Nah, selanjutnya macam-macam otot. Otot dibagi ada 3 macam. Ada otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Contoh perbedaannya bisa dilihat di gambar. Untuk otot polos itu intinya satu di tengah. Otot lurik intinya banyak di pinggir. Nah, kalau otot jantung itu intinya satu di tengah ya. Lalu lirik-liriknya atau luriknya hanya ada di otot lurik dan otot jantung gitu. Nah, letaknya otot polos ada di lambung, lurik ada di rangka atau melekat di tulang. Kalau jantung tentu saja di jantung. Kerjanya otot polos secara tidak sadar, lurik itu sadar, dan untuk yang jantung tidak sadar. Nah, pada saat kita tidur, jantung kan tetap bergerak ya walaupun kita gak sadar seperti itu. Lambung tetap bergerak. Nah, kalau otot lurik kamu ingin mendang bola, sadarkan akan mendang bola. Nah, selanjutnya tulang. Fungsi tulang yang pertama memberi bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Coba bayangkan kalau kita nggak ada tulang ya, wah pasti tidak bisa tegak tubuhnya. Melindungi organ tubuh, contoh di dada kita ada jantung, paru-paru itu dilindungi oleh tulang rusuk. Tempat melekatnya otot tadi dan tempat pembuatan sel darah merah di sumsum tulang belakang dan juga sebagai alat gerak pasif. Macam-macamnya dibagi berdasarkan bahan pembentuk, bentuk, dan letak. Nah, selanjutnya berdasarkan bahan pembentuknya ada yang disebut dengan tulang rawan. Itu berarti zat perekatnya lebih sedikit daripada zat kapurnya. Terdapat 3 jenis, ada hialin, elastin, dan serabut. Contoh elastin itu hidung. Coba kalau kamu pegang hidung kamu kayak gimana rasanya? Beda nggak kalau pegang tangan? Nah, kalau tulang keras itu banyak zat kapur tapi perekatnya sedikit. Itu ada 2 jenis, spons dan tulang kompak. Di sini ada gambar contoh ujung tulang persendian yang termasuk tulang hialin gitu. Jadi beda ya tulang keras sama tulang rawan. Macam-macam tulang berdasarkan letaknya. Ada yang namanya tulang tengkorak. Di situ ada banyak tulang tengkorak itu di bagian kepala. Ada tulang ubun-ubun, baji, pipi, pelipis, anggota muka dan lain sebagainya. Ada tulang badan. Di situ diterangkan ada rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang belikat dan lain sebagainya. Itu termasuk tulang badan. Nah, anggota gerak ini termasuk anggota gerak atas berupa tangan dan bawah berupa kaki. Nah, dibagi-bagi lagi tuh ada tulang-tulang lain. Kamu bisa tulis macam-macamnya. Macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Ada yang panjang atau pipa, contoh lengan, paha, betis. Ada yang gepeng, contoh dada, rusuk, dan belikat. Yang pendek itu jari-jari tangan dan tidak beraturan itu tulang belakang atau tulang rahang. Sumsum tulang dibagi jadi 2, ada sumsum tulang merah untuk menghasilkan sel darah merah dan sumsum kuning menghasilkan lemak. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan sendi, itu hubungan antar tulang. Nah, berdasarkan sifat geraknya dibagi jadi 3. Ada yang sinartropis atau sendi mati tidak bisa bergerak, amfiartropis atau sendi kaku, dan diartrosis itu yang bisa bergerak. Sendi mati itu yang tidak bisa bergerak, contoh di tulang tengkorak. Amfiartrosis yang kaku bergerak tapi sedikit sekali, contoh tulang belakang atau rusuk. Di saat kita bernafas kan bergerak kan tulang rusuk tapi sedikit. Nah, diartrosis yang bergerak itu macam-macamnya banyak, nanti kita akan belajar lagi. Nah, ini sendi-sendi diartrosis. Yang pertama engsel, berarti kayak pintu pergerakannya hanya satu arah, contohnya yang bisa ditekuk tulang lutut dan tulang siku. Nah, selanjutnya ada sendi pelana, pergerakan 2 arah. Coba kamu gerakan ibu jari kamu bisa kemana? Bisa ke samping dan bisa ke depan. Nah, ada sendi peluru, berarti bisa ke semua arah, contoh hubungan tulang lengan dan gelang bahu. Coba kamu putar tanganmu kayak gimana pergerakannya. Nah, ada sendi putar, pergerakan memutar, contoh sendi pada tulang atlas dan
tulang tengkorak. Itu bisa muter kan kepala kamu, ada sendi geser yang menyebabkan bergeser. Contoh itu ada ruas tulang belakang, dan untuk sendi gulung contohnya ujung tulang jari. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa dirangkum, kirimkan ke WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.